Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sister ketemu lagi di bareng Visit Lumajang di acara Bogaol yang pastinya untuk minggu ini adalah hari Rabu yang akan bertemu tiap hari tiap minggunya di hari Rabu. Nah, untuk kali ini di Rabu Gaul minggu ini kita akan membahas tentang aktivis pemuda untuk bangsa. Kalian sudah tahu belum siapa narasumbernya? Nah, nanti kita perkenalan ya, langsung dengan narasumbernya. Kita langsung invite dulu Kak Iwan Fikri. Nah, sekarang kan banyak sekali ya muncul kan pemuda untuk menyuarakan. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Kak Iwan sendiri. Apa sih yang sudah Kak Iwan lakukan untuk melakukan perubahan? Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Nah, boleh nih Kak kenalan dulu sama Visit Lumajang. Baik, selamat malam, Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Indah. Mbak Indah. Perkenalkan, nama saya Iwan Fikri, asli Lumajang. Dan sekarang sebagai apa Kak? Sekarang fokus di sosial sih. Sosial. Nah, Ya, membicarakan tentang sosial sendiri kan pasti ada perubahan-perubahan ya Kak yang harus dilakukan oleh seorang pemuda. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke perubahan apa aja, menurut Kakak sendiri ini apa sih aktivis pemuda itu sendiri Kak? Halo Kak, apakah terdengar suara saya? ya, ya, ya. Yang pertama ya pemuda itu pemuda yang aktif, kreatif, dan berperan aktif dalam kontribusi untuk kemajuan daerah. Contohnya kontribusi kemajuan daerah itu seperti apa Kak? Mungkin Kakak Ya, telah banyak artinya pengalaman. Ya, artinya kita sebagai pemuda ikut berperan aktif serta memberikan sumbangsi pemikiran, ya, sumbangsi sumbangsi pemikiran terkait dengan gagasan serta kemajuan apa roadmap eh, daerah ke depan itu seperti apa, sehingga Nah, kita sebagai pemuda tidak hanya apa namanya diam diam begitu saja, tapi juga ikut serta berperan aktif gitu, serta apa ya mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang itu tidak mungkin tidak relevan dengan eh, di daerah tersebut atau merugikan dengan masyarakat bawah. Nah, itu kan bagian dari sumbangsi eh, pemuda juga. mhm. Berarti kita harus tahu ya Kak, masalah-masalah atau isu-isu apa yang sedang terkait di dalam daerah tersebut sehingga kita bisa bersumbangsi dan kita melakukan kontribusi atau memberikan solusi sehingga kedepannya itu ada harapan-harapan untuk memperbaiki daerah tersebut. Nah, kira-kira apa sih Kak peran aktivis muda sendiri terhadap masyarakat khususnya lingkungan Kakak sendiri nih yang paling sempit dulu deh, jangan ngomongin daerah kayak gitu. Ya, ya misal ya contoh kecilnya itu ketika kita ada di desa ya, kita sebagai kaum pemuda, ya kan, Mm-mm. apa sih potensi yang ada di desa itu. Eh, kita sebagai pemuda tentunya harus cari tahu dulu lah ya, mencari tahu dulu potensi kita gali. Ketika kita sudah menemukan potensi, nah langkah apa yang apa kita harus lakukan. Mm-mm. Di situ kan di desa itu kan banyak sekali ya, apalagi sekarang anggaran desa itu sendiri dari pusat, sehingga untuk mengembangkan desa itu lebih lebih cepat lagi karena dana desa itu sudah ada gitu. Hmm. Atau contohnya biasanya kan yang paling mudah untuk digapai atau kita sendiri sebagai aktivis atau pemuda yang membuat perubahan itu
bidang atau isu pendidikan sendiri kan Kak. Kadang kan orang kan tidak termotivasi karena memang di lingkungannya sendiri itu tidak ada orang yang bersekolah, sehingga ngapain sih harus sekolah, ngapain sih harus ini Iya. itu, habiskan uang, padahal kan itu termasuk bentuk kontribusi kepada pendidikan. Nah, kira-kira menurut kakak sendiri masalah seperti itu solusinya gimana Kak? Seandainya gitu Nah, Kak terjadi di desa kakak sendiri. ya, saya akan bercerita sendiri ya, bercerita tentang Boleh. daerah saya ya. Mm. Di daerah saya itu mungkin dalam satu RT itu ada beberapa orang yang beberapa pemuda yang melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Tentu pandangan masyarakat, kenapa sih kok sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya ya kembali ke desanya, kembali bertani, ya kan? Mm. Tentu kita sebagai kaum pemuda ya, kaum yang punya mungkin pendidikan, kaum pendidikan, tentu harus memberikan sebuah edukasi serta pemahaman. Karena lagi-lagi mereka apa stigma yang berkembang dalam masyarakat itu, karena nanti takutnya itu ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Artinya kita sebagai pemuda yang pendidikannya, maaf ya, lebih tinggi, ya harus memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa eh, sekolah itu bukan hanya tentang sekolah tinggi-tinggi itu bukan hanya tentang kita menjadi pejabat tinggi, ya kan? Bukan itu saja, tapi bagaimana kita eh, bermanfaat untuk masyarakat sekitar dengan ilmu-ilmu yang kita peroleh dalam kita belajar itu. Artinya intinya itu memberikan edukasi lah, memberikan pemahaman pelan-pelan, pendekatan secara emosional dari hati ke hati. Dan ini kan penting biar mereka itu tersentuh. Jadi kalau sudah tersentuh, pastinya kan sudah terbuka, terbuka pikirannya, terbuka wawasannya. Jadi punya eh, cara pandang positif lah, tidak negatif lagi gitu. Berarti seperti membangun pola pikir mereka gitu Kak. Kan apa Iya, ya, sebagai kita pemuda yang memang berpendidikan atau yang mempunyai ilmu yang memang bisa didapatkan oleh kita sendiri ya. Maksudnya kan ada orang kan sulit untuk mempertahankan semangatnya dalam belajar. Nah, makanya kita ya, meluangkan waktu untuk mereka agar mereka tuh termotivasi untuk belajar. Nah, kira-kira iya, menurut kakak sendiri nih gimana sih cara mempertahankan agar semangat mereka tuh terus berkembang? Anggap aja tidak menurunlah performanya. Nah, terus berkembang, terus termotivasi untuk tetap belajar. Meskipun memang sekarang kita belajar itu tidak harus di sekolah, tapi dimanapun kita bisa belajar, entah bertemu ya, dengan orang, entah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, atau kita lagi perjalanan nih, kan pasti kan kita ada lika-likunya ya, pasti ada keronjalan-keronjalan atau masalah-masalah yang memang harus diselesaikan oleh kita sendiri karena kita sendiri yang tahu masalahnya. Itu seperti apa Kak agar membangun semangat pemuda agar tetap termotivasi ke depannya, itu seperti apa? ya. Biar artinya biar pemuda itu lebih semangat lagi, lebih apa namanya, semangatnya full ya, tidak kendor dengan Powerful. eh, iya, biar apa, tidak kendor dengan omongan-omongan yang di bawah, ya kan? Pastikan ketika masyarakat di bawah itu apa, sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya nanti balik ke kampung lagi, bertani lagi atau apa gitu. Ini kan kadang bisa bikin mereka itu menurun semangatnya. Nah, tentu ya kita harus
berpikir jernih lagi, membangun relasi sebanyak mungkin, diskusi, sharing, sehingga dengan hal seperti itu bisa menggugah semangat teman-teman muda itu lebih gairah lagi lah dalam belajar atau memberikan kontribusi terhadap desanya atau daerahnya masing-masing. Berarti intinya itu Tentu kita, memang ya gimana? tidak apa-apa dilanjutin Kak. Tentu ini memang berat, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Perlu proses yang panjang. Ya, memang proses tidak akan mengkhianati hasil kan seperti itu. Mungkin itu betul lah. Tapi tentu kita kan pasti kita dari kita sendiri kan memberikan contoh atau bukti bahwa seperti ini loh bisa merubah ini ya. Makanya orang itu ikut-ikutan dan termotivasi kan untuk kedepannya. Tapi saya melihat di Instagram kakak sendiri ini, kakak juga pernah ke Jakarta kayaknya kak, ke MKRI, Mahkamah Ya, Konstitusi. konstitusi. Nah itu kira-kira gimana sih kak? Boleh menceritakan nggak pengalamannya itu seperti apa? Ya, uh, saya sebelumnya kerja di Jakarta di salah satu perusahaan kesehatan. Ya, saya jurusan manajemen pendidikan Islam. Tapi pasca lulus, saya kerja di salah satu perusahaan kesehatan di Jakarta. Tentu ini uh, sangat jauh dari jurusan saya, ya. Jurusan saya perlu belajar lagi, sehingga saya dari awal ya, saya cerita dari awal sebelum memasuki MK ya. Jadi masuk di perusahaan kesehatan itu tentu down karena tidak tahu alat bagaimana cara infus orang. Ini kan praktek juga bagaimana menolong orang ketika baru kecelakaan. Ini semua saya jalani semua, artinya praktek. Dan juga mencatat ya alat-alat kesehatan serta tentang tubuh, karena kita perusahaan yang saya pernah kerja itu perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat untuk kedokteran bedah gitu. Jadi ini sangat jauh sekali dengan jurusan saya yang manajemen pendidikan, harus terjun di dunia kesehatan. Nah ini perlu banyak belajar, sehingga saya sharing kepada teman-teman senior waktu itu untuk tahu bagaimana cara penggunaannya, pemanfaatannya, terus bagaimana kita menjelaskan ke orang itu. Saya di situ cuman setengah tahun ya, setengah tahun. Habis itu ada tawaran. Nah lagi-lagi karena relasi dan juga hubungan baik dengan senior-senior dan teman-teman itu juga, sehingga waktu itu ketika ada kesempatan di MK ya, waktu itu MK itu membutuhkan tim IT untuk membantu suksesi Pilkada 2020 waktu itu. Nah, saya basicnya ya bukan IT juga ya, lagi-lagi jauh lagi manajemen pendidikan. Nah ini berkaitan dengan IT di MK, tanpa harus persyaratan, tanpa harus lamaran untuk masuk di situ. Kita cuman ditawari, kamu siap apa enggak waktu itu. Saya tanyakan, kerjanya apa mas? Gitu.
ya di IT. Saya memberanikan diri, ya saya ambil sehingga saya waktu itu juga saya resign di perusahaan, saya ambil di MK gitu. Nah di Jadi itu situ menjadi sampai awal permulaannya ya, awal iya permulaan masuk ke MK. Nah, kira-kira tadi membicarakan tentang relasi ya Kak. Relasi kayaknya juga di Instagram Kakak bertemu dengan Kapolres Lumajang, kemudian dengan Wakakapolresta Bogor. Nah, itu gimana sih Cak, ceritanya? Kan pasti kan ada relasi juga. Mungkin apa dari situ akhirnya bisa masuk ke MK atau memang ada relasi lain? Kan pasti banyak pengalaman juga banyak relasi. ya tentu kalau untuk apa ketemu dengan Wakapolres Kota Bogor dengan apa namanya Bapak Arsal ya yang dulu pernah menjabat Kapolres Lumajang 2019 2020 kalau tidak salah ya. Kita terbangun dari situ sehingga ketika saya di Jakarta saya tetap komunikasi, membangun silaturahmi dengan baik itu. Tentu eh, tidak mudah untuk awalnya kita tidak dekat, cuman karena kita sudah kenal baik selama beliau menjabat di apa di Lumajang, kita tetap membangun komunikasi sampai sekarang di Kombes ya. Sekarang di Kombes posisinya di Jakarta bukan lagi di Wakapolresta Bogor ya. Itu kita tetap komunikasi baik sampai sekarang. Nah, terkait dengan masuknya saya ke MK itu beda lagi relasinya, beda Oh, lagi gitu. relasinya gitu. Jadi kita kan eh, organisatoris ya, organisatoris. Jadi banyak senior, banyak teman-teman juga di Jakarta. Sehingga waktu di Jakarta saya manfaatkan betul untuk silaturahmi, membangun eh, komunikasi yang baik, sharing. Karena apa? Ibarat kali nanti suatu saat nanti ada peluang atau ada yang bisa dikerjasamakan, ya tidak usah mencari orang lain kan gitu. Tapi kalau membicarakan tentang sharing-sharing sendiri tuh kan pasti kan banyak pengalaman. Dan untuk melihat prospek kedepannya, kira-kira apa sih yang menjadi fokus kakak untuk untuk kontribusi sendiri gitu kak? Nah, ya kalau untuk kedepannya itu ya bagaimana kita sebagai kaum pemuda ya menyiapkan apa skill potensi yang ada dalam diri kita, apalagi di 2024 2045 ya Indonesia akan mengalami masa kemasan. Bonus demografi. Tentu ini harus kita sebagai pemuda ya harus memantaskan diri untuk menyongsong hari itu tiba. Sehingga dari sekarang itu ya skill, kemampuan, serta potensi yang ada dalam diri kita ya harus digali, harus diasah lagi, terus berproses. Sehingga ketika masa itu tiba, kita sudah siap gitu. Jadi ketika uh, daerah kita, ketika desa kita, ketika kota kita membutuhkan kita, kita siap mau berperan seperti apa, mau berkontribusi seperti apa, kita siap gitu. Jadi dari Tapi sekarang ya harus dipersiapkan life skillnya, potensinya seperti apa. oh iya, aku ingetin buat teman-teman visitor nih kalau mau tanya-tanya silakan ya langsung tanya nanti kita kasihkan ke Kak Iwan. Nanti dari Kak Iwan ada feedback. Nah, tadi kan sempat membicarakan tentang kontribusi ya Kak. Kira-kira
dari kakak sendiri, apakah pernah melakukan aksi protes gitu kak? Kan biasanya kan seorang aktivis kan melakukan aksi protes, sehingga dari situ kan pemuda bisa menyuarakan suara rakyat. Kan Ya, kebanyakan kan memang untuk menyuarakan hati rakyat itu memang dari pemuda. Nah, kakak sendiri sebagai pemuda sendiri yang apalagi aktivis muda, kan pasti pernah berkontribusi atau melakukan contohnya aksi protes. Nah kan banyak sih keluhan-keluhan dari masyarakat yang meresahkan, sehingga kita itu harus ikut kontribusi dan melakukan aksi protes salah satunya. ya. Saya ini apa namanya? PMII, organisasi PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Desa. Jadi waktu dulu masih menjadi pengurus ya, tahun 2018 sampai 2020 ya di cabang Lumajang, tentu eh, kita pernah mengkritisi terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat lah ya, serta kita juga menyuarakan terkait dengan eh, keamanan yang waktu itu sangat meresahkan warga terkait dengan pembegalan, Oh ya. terkait dengan apa namanya pencurian sapi. Kita pernah menyuarakan itu, pernah kita pernah aksi di depan Kapolres Lumajang, dilanjutkan di Pemda, sehingga apa namanya aparat aparat hukum dan pemerintah itu sinergi untuk menyikapi terkait dengan seruan-seruan kita, seruan-seruan masyarakat di bawah gitu. Serta kita juga pernah menyuarakan terkait dengan apa namanya kelangkaan BBM juga ya, serta undang-undang omnibus law ya, cipta kerja, kita juga pernah mengkritisi itu. Artinya kita juga eh, di sisi lain kita juga mengkritisi terkait dengan undang-undang yang mungkin itu tidak relevan dengan masyarakat di bawah atau tidak menguntungkan masyarakat di bawah. Kita juga pernah menyuarakan itu. Jadi ada aksi, ada audiensi juga, kita pernah lakukan semua. Tentu harus ada hubungan kepada pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum. Tapi setelah kakak menyuarakan seperti itu, apakah ada tindakan dari atasan kak? Apakah memang itu menjadi solusi terhadap masyarakat sendiri karena sudah Gimana? berprotes? Apakah itu menjadi solusi sendiri? Karena kakak kan sudah melakukan aksi protes nih ke Ya, atasan ya. Nah, dari atasan apakah ada tindakan dan itu apakah menjadi solusi untuk masyarakat atau tetap kita hanya protes saja sehingga tidak mendapatkan apa-apa? Nah, mungkin ini uh, juga nyambung ke pertanyaan Kak Roy Lul Fikri. Aku baca ya Kak pertanyaannya. Apakah dalam menyampaikan aspirasi rakyat harus lewat protes saja, lewat demo saja Kak gitu? Berarti ini menyampaikan aspirasi rakyat itu apakah harus lewat protes atau lewat demo ya, saja Kak? ya, pertanyaan bagus ya. Jadi sebelum kita menyampaikan aspirasi kita ya, ada aduensi. Jadi sebelum kita aksi ada aduensi. Jadi kita bisa audiensi dengan pemerintah daerah, dengan penegak hukum. Jadi kita bisa berdiskusi, sharing. Kita bisa menyampaikan itu dengan baik, dengan apa? Tanpa kita aksi ya. Jadi ketika audiensi itu tidak digubris ya, ya kita aksi aja. Itu salah satunya. Ya biar masyarakat tahu
biar masyarakat tahu. Karena eh, kalau audiensi serta sharing kita dengan pemerintah tidak menemukan titik temu ya, tidak ada hasil, ya langkah selanjutnya kita aksi untuk menyampaikan seruan-seruan kita, tuntutan-tuntutan kita, gitu. Tapi yang mungkin sering sekarang itu kita dengar petisi online ya Kak. Dari sudut pandang kita itu seperti apa terkait petisi yang ada. Jadi kan orang-orang kan pasti ngebantu petisi kita. Petisi online tuh Kak. Ya, ya, Sekali sih karena tidak harus kayak protes atau demo atau aksi nyata gitu kan, pasti kita bisa melewati, karena dengan media sosial sendiri kita juga menjangkau luas orang daripada melakukan lebih baik dari melakukan protes atau ketika kita turun di jalan kayak gitu kan Kak. ya Nah, sekarang mungkin media sekarang itu kan sangat membantu sekali untuk kita menyampaikan aspirasi kita, mengkritik eh, mengkritik terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Tentu itu bagian cara. Tapi lagi-lagi aksi sampai kemarin terkait dengan penundaan pemilu ya, itu tetap dilakukan petisi juga dilakukan aksi juga. Artinya semuanya dilakukan gitu. istilahnya kalau Tinggal di pendidikan itu blended learning ya Kak, dilakukan secara daring atau dilakukan secara luring ya. Dua-duanya itu sama-sama iya, dilakukan. Nah, iya. mungkin menurut Kakak harapan ke depannya untuk para pemuda sekalian, closing statement Kak. Gimana? Harapan pemuda ke depannya untuk terjun langsung sehingga bisa memberikan dampak untuk bangsa sendiri atau daerah atau desa sendiri, itu gimana Kak? Harapannya Kakak ke depannya seperti apa, sekalian closing statement untuk Rabu Gaul malam hari ini? Ya, harapan kedepannya untuk pemuda-pemuda yang ada, ya, kita harus mempersiapkan diri, skill kita, potensi kita, ya, asah kemampuan kita sebaik mungkin sampai waktu itu tiba, sehingga ketika daerah kita, kota kita membutuhkan kita, kita siap. Tadi mungkin ada ketambahan memperdalami skill ya Kak, karena banyak pengalaman juga banyak relasi dan perlunya memperdalami skill. Oke Kak, thank you untuk malam hari ini. Iya, baik Mbak Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak. Terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktu untuk malam hari ini di Rapokal Visit Lumajang. Nah, buat teman-teman nih yang ketinggalan informasi terkait Lumajang, khususnya bisa follow akun Instagram Visit Lumajang, Facebook, TikTok, dan YouTube channel akun Lumajang. Nah, oke, mungkin kita akhiri ya Kak. Thank you Kak. Terima kasih teman-teman Sama-sama Mbak visitor. Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.